Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, mahasiswa semester 1 pada mata kuliah Studi Kemuhammadiyahan. Hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sangat relevan sekali dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, di saat berdirinya organisasi Muhammadiyah. Tema kita pada hari ini adalah sejarah dan gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta. Akan muncul satu pertanyaan bagi teman-teman semuanya, apa dan siapakah Muhammadiyah? Muhammadiyah di Indonesia itu berasal dari kata bahasa secara etimologis dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi kita, Muhammad Rasul yang terakhir, yang kemudian mendapatkan ya nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi asal-usul sejarah atau nama Muhammadiyah berarti umatnya Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu semua orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan pembawa pesan Allah yang terakhir untuk menyebarkan ajaran Islam dan Tauhid. Jadi, kalau kita melihat dari etimologis ini, bahwasannya semua orang yang merasa dirinya adalah pengikut Nabi Muhammad, dari negara manapun, dari jenis apapun, dari suku manapun, ya, dari background apapun juga, mereka bisa dikatakan sebagai Muhammadiyah, ya. Dan kalau kita melihat di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang berafiliasi ke Muhammadiyah itu tidak hanya terdiri dari satu suku saja. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali orang-orang yang kemudian terafiliasi dengan Muhammadiyah. Ya. Tapi secara terminologis, Muhammadiyah dalam kacamata organisasi itu muncul dan dibawa oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah gerakan Islam yang bersifat dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berasas Islam dan bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau kita merujuk kepada arti istilah, Muhammadiyah ini adalah satu organisasi Islam yang fokus utamanya adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan bersumber dari Al-Quran. Tentunya ini menjadi satu perhatian bagi kita semuanya, bahwa siapapun yang kemudian terafiliasi kepada Muhammadiyah harus mau dan mampu untuk berdakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, tujuan dari Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Dan penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi atau apapun itu jenisnya. Dan selain itu adalah organisasi ini ingin mewujudkan Islam yang cerdas dan berwawasan kebangsaan. Bahwa dulu Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para founding father, itu salah satunya adalah bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan itu harus egaliter, harus sama, harus sejajar. Tidak ada perbedaan gender antara laki dan perempuan. Nah, Muhammadiyah sama. Kalau kita melihat kepada tujuan utama berdirinya Muhammadiyah adalah bahwasannya kita ini ingin mencerdaskan umat Islam sehingga tidak hanya terfokus kepada amaliyah dunia semata, tapi juga kepada amaliyah akhirat. Ya. Nah, seringkali kita kemudian melihat Muhammadiyah ini dari satu sisi, hanya sebagai organisasi Islam semata.
Tapi kalau kita melihat Muhammadiyah secara organisasi, ternyata tidak hanya pada aspek dakwah semata. Organisasi Muhammadiyah itu juga dikenal dari sisi aspek kesehatan. Kita bisa melihat berapa banyak rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah, yang dimiliki Muhammadiyah, berapa klinik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi lembaga pendidikan, kita memiliki puluhan ribu lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya dalam level TK ABA atau taman kanak-kanaknya saja, tapi juga di level SD, level SMP, SMA, pondok pesantren, bahkan perguruan tinggi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Apalagi dalam aspek layanan sosial, pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek pendidikan semata, tapi juga para petani, para pedagang, ya, para nelayan, dan seterusnya. Mereka mendapatkan porsi dan perhatian dari Muhammadiyah. Nah, sejarah berdirinya Muhammadiyah itu merujuk kepada satu tokoh yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didirikan pada 18 November tahun 1912 di kota Yogyakarta. Ahmad Dahlan ini pernah berguru dan belajar di Makkah kepada salah seorang syekh yang bernama Ahmad Khatib Minangkabawi. Dari nama akhirnya saja kita bisa melihat dinisbatkan kepada satu kota di Indonesia, yaitu Minangkabau. Ya, seorang ulama karismatik yang mengajar di Masjidil Haram. Ya. Setelah pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan kemudian mencoba menginterpretasikan ilmu yang didapatkan setelah belajar di sana, dan kemudian memikirkan satu surat, yaitu An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yang pada dasarnya adalah sikap untuk tadabbur, memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, kemudian ada faktor berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Kemudian kedua adalah kelemahan dalam praktik ajaran Islam. Ada aspek tradisionalisme, ada aspek sinkretisme, dan seterusnya. Yang itu menjadi fokus dari Ahmad Dahlan. Kemudian ada kristenisasi pada saat itu yang sangat masif sekali, termasuk aspek kolonialisme Belanda yang saat itu masih sangat gencar. Dan yang terutama adalah gerakan pembaruan Timur Tengah yang dibawa oleh beberapa pemuda, ada Jabir Al-Faqani, ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho, dan seterusnya. Itu menjadi salah satu rujukan dari Muhammadiyah bahwa gerakan ini lebih kepada aspek modernisasi. Ya. Dan prinsip dasar Muhammadiyah ada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah, sebagai gerakan tajdid, ya, yaitu memperbaharui cara berpikir sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, dan Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Ini adalah contoh beberapa kondisi pada saat itu di Yogyakarta, di Masjid Gede. Ini di belakangnya ada Desa Kauman. Ini adalah beberapa tokoh Muhammadiyah pada saat itu, dan mereka kisarannya masih usia di bawah 30 tahun. Ya. Ini adalah foto Ahmad Dahlan dengan para santri-santri pertamanya. Dia adalah langgar pertama, kemudian Ahmad Dahlan mengajar di sini. Nah, kita bisa lihat berapa jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Ya, paling tidak ini adalah beberapa amal usaha Muhammadiyah. Dari tingkat TK ada 93.000 lebih, di tingkat Rotul Atfal 31.000, SD hampir 150.000 SD, kemudian MI ada 26.000, SMP 41.000, MTS 19.000, SMA 14.000, SMK 14.000, Aliyah 9.000. Dan kemudian kalau kita melihat perguruan tinggi, banyak sekali, hampir 200 perguruan tinggi yang kemudian terafiliasi kepada Muhammadiyah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.